Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk berlaku ikhlas, sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala. Akan tetapi, tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, banyak di antara mereka ada yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang untuk mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian tersebut. Lantas, balasan apakah yang akan diperoleh orang yang suka mengungkit pemberian? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mengungkit-ungkit pemberian merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dapat menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Selain itu, perbuatan yang demikian bisa menjerumuskan manusia menjadi orang yang sombong karena merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Adapun balasan yang akan diperoleh mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian antara lain: pertama, hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amalan kebaikan tersebut. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bahwasanya pahala yang diperoleh seorang itu layaknya batu licin, di atasnya ada tanah, kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkitnya lagi. Maka pahala yang akan diperolehnya itu akan hilang begitu saja, dan hanya kesia-siaan saja yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak diajak bicara oleh Allah saat di akhirat. Balasan yang pedih yang diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengajaknya berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat: tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka." "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki, manan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim nomor 106.
Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat dan tidak pula mensucikan mereka, dan bahkan bagi mereka siksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka, apalagi mensucikan mereka, dan lebih parahnya lagi adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak, sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga anak zina, manan, atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian, anak yang durhaka terhadap orang tuanya, dan pencandu khamar atau minuman keras. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga: anak muda yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Bazar, dan Ibnu Hibban. Demikianlah informasi terkait balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah, akan tetapi masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan di atas, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.